Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa lagi di acara Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, baik dan luar biasa. Dan mari kita mau terus, apapun keadaan hari-hari ini, ucapan syukur tetap ada di hati. Pujian penyembahan tetap kita naikkan bagi Tuhan. Mari kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan atas hidup kami. Terima kasih pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini kami masih disertai Tuhan. Sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Bapa. Kami mengucap syukur. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di hidup kami. Biarlah senantiasa ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami membawa pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama dan biarlah Tuhan berkenan dengan apa yang kita lakukan. Terima kasih Tuhan. Katakan saudara, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu Tuhan, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari lebih lagi angkat hatimu pada Tuhan, katakan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Kami bersyukur padamu, sebab Kau Tuhan yang mengasihiku. Amin Yesus. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih lagi naikkan ucapan syukurmu, katakan pada Tuhan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Kami bersyukur padamu, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Yesus yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup kami indah. Terima kasih Tuhan, semua anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu bagi
kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Kami bersyukur, bersyukur padamu. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Amin Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan sekali lagi saudara, mari lebih lagi bawa ucapan syukur kita pada Tuhan. Yes, ini ucapan syukur kami Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Kami bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan. Biar apapun keadaan kami mau tetap bersyukur kepadamu dalam segala hal. Karena kami tahu kasih setia Tuhan besar bagi hidup kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang tidak pernah membiarkan kami. Kasih-Mu besar di hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami mau terus bernyanyi bagi anugerah-Mu, bagi kasih setia-Mu yang besar di hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena berakhir kasih setia-Mu selalu nyata, dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata, dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih tak pernah berakhir Tuhan, amin. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Lebih lagi dengan iman katakan, tak pernah berakhir kasih setia.
Mari saudara, engkau yang mulai putus harapan, katakan dengan iman, tak pernah berakhir. Kami percaya Tuhan, tidak pernah berakhir kasih setiamu di hidup kami. Selalu nyata bagi kami Tuhan, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, kau segalanya. Takkan pernah berakhir, takkan pernah berhenti kasih-Mu bagi kami. Engkau setia, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau Tuhan yang besar, Kau ajaib bagi kami Yesus. Takkan pernah berhenti kami berharap kepada Tuhan, karena apa yang Engkau buat itu indah di hidup kami. Mari saudara, tetaplah berharap dan jangan pernah berhenti untuk berharap pada Tuhan. Mari sekali lagi katakan pujian ini, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, kau sekali lagi. Tak pernah berakhir, katakan dengan iman pada Tuhan. Mari angkat imanmu, katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, kau segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesetiaan kasih-Mu. Tidak pernah terukur kasih-Mu Bapa. Seperti matahari yang bersinar, yang tidak pernah berhenti bersinar, setiap hari memberikan cahaya bagi hidup kami. Demikianlah kasih Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan. Bahkan sekalipun kami dalam keadaan yang hari-hari ini mungkin tidak menentu, namun kami tetap melihat kasih Tuhan lebih dari segala-galanya di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya, cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya, cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas cinta. Lebih lagi katakan, oh kasih-Mu lebih dari mentari, kasih-Mu
lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar cintamu, tenggelam kami di dalam kasih-Mu Tuhan, keset kasih-Mu, 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 lebih dari mentari yang tak pernah berhenti menyinari hidup kami Tuhan, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra Tuhan. Terima kasih, tenggelamku di dalam kesetiaan. Lebih lagi saudara katakan kasih-Mu, lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cinta-Mu Tuhan, lebih dari samudra. Tenggelam kami di dalam kasih-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kami kagum akan cinta-Mu, kami kagum akan kasih-Mu bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau setia, Engkau setia bagi kami. Glory bagi-Mu Tuhan. Tetaplah percaya saudara, karena kasih Tuhan tidak pernah berhenti bagi kita. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cinta-Mu, lebih dari samudra. Tenggelam kami di dalam kasih-Mu Tuhan, oh, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar-Mu Tuhan. Amin. Cinta-Mu lebih dari samudra. Tenggelam kami di dalam kasih-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu bagi kami Tuhan. Tidak akan pernah berhenti kasih setia-Mu, kami percaya itu. Ajar kami terus percaya, bagian kami adalah mempercayai Tuhan. Bagian-Mu melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi kami. Engkau tahu jalan-jalan hidup kami. Kami terus berharap dan berserah kepada-Mu saja Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya, seperti biasa kita mau mendengarkan kesaksian. Saya ingin bacakan satu kesaksian. Shalom Ibu, saya mau bersaksi Bu, menceritakan kebaikan Tuhan. Pada bulan Mei yang lalu, papa saya masuk rumah sakit karena kena serangan stroke.
Pada waktu itu kaki papa saya sudah susah untuk digerakkan dan susah berjalan, serta tangan kanannya susah untuk digerakkan. Seminggu dirawat di rumah sakit, puji Tuhan papa sudah bisa baikan dan boleh pulang. Dan selanjutnya hanya menjalani terapi akupuntur saja. Saat itu saya harus membayar tagihan rumah sakit dengan menggunakan kredit card saya, Bu, kredit card pribadi. Jujur, Bu, tagihannya lebih besar daripada uang yang ada di rekening saya saat itu. Tagihannya itu saya buat menjadi cicilan 6 kali, bayar dari bulan Juli sampai Desember. Sampai rumah saya baru berpikir bagaimana nanti saya akan membayarnya. Sedangkan masih ada tanggungan biaya lain yang harus saya penuhi juga untuk orang tua saya. Saya berusaha untuk tidak mau minta dan membebani suami saya. Saya percaya saya bisa bayar sendiri dan berusaha untuk mengumpulkan uang, keuntungan dari jualan kecil-kecilan di online shop saya. Hampir setiap hari saya ikut mesbah doa dari Ibu Debbie. Saat itu ibu bercerita bahwa ibu juga pernah mengalami tidak punya uang sedikit pun dan ibu tidak mau mengandalkan orang lain. Dan saat itu Tuhan menolong ibu karena ibu datang berdoa dan duduk di kaki Tuhan serta berserah hanya kepada Tuhan. Saya juga mempraktekkan dan melakukan hal itu, Bu, seperti yang ibu lakukan. Saya selalu hanya berdoa dan duduk di kaki Tuhan. Saya berserah dan saya percaya kepada Tuhan yang pasti akan menolong saya, dan Tuhan juga sudah menyembuhkan papa saya. Biasanya kalau saya ada masalah tentang keluarga, keuangan, atau dengan teman atau apapun, saya pasti curhat ke suami. Tapi saat itu saya curhat dan datang kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, Bu, Tuhan menolong saya sehingga saya sanggup menyelesaikan cicilan kartu kredit tagihan rumah sakit itu. Setiap kali tagihan datang, puji Tuhan saya bisa langsung membayarnya. Dan uangnya selalu ada dan tidak pernah kurang. Puji Tuhan saya tidak pernah telat bayar dan tidak pernah pinjam atau minta uang kepada suami dan orang lain. Saya percaya Tuhan yang menolong saya di saat saya mau bayar, Tuhan sudah sediakan. Saya juga bersyukur Tuhan juga menyembuhkan papa saya. Bahkan hanya dalam waktu 3 bulan, puji Tuhan sekarang sudah sembuh dan bisa berjalan normal kembali. Dan bahkan tangannya juga sudah bisa digerakkan secara normal, tidak kaku lagi. Bahkan sekarang sudah menyetir mobil. Wow, ajaib Tuhan Yesus dahsyat ya. Ya, dan saudara, kalau kita melihat bagaimana Tuhan itu terus ya melakukan pertolongan dan mujizat itu tepat pada waktunya, bahkan ya yang mustahil pun tidak ada yang mustahil, nih udah bisa nyetir mobil loh. Ya, dan sembuh dalam waktu 3 bulan. Bahkan biaya semuanya Tuhan cukupkan. Terima kasih, Bu, untuk selalu mengingatkan kami ketika kami ada masalah supaya langsung datang kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih juga Ibu Debbie. Tuhan selalu menjaga dan melindungi ibu dan keluarga supaya sehat selalu. Dan Tuhan terus pakai ibu dan keluarga lebih dan lebih lagi dalam pelayanan, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin, amin, amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita mendengarkan kesaksian ini. Makanya saya selalu berkata, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa waktu kita ada masalah, dalam apapun masalahnya, datang cari Tuhan secara pribadi. Mari kita berlutut di kakinya memohon anugerahnya.
Jangan cari manusia, tapi kita datang mencari Tuhan. Ya, bahkan pendeta pun tidak sanggup menolong kita. Yang sanggup menolong kita hanya Tuhan, saudara ya. Karena itu ya, Alkitab juga berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang terus menaruh harapannya pada Tuhan. Secara manusia, ya mungkin ibu bisa stres bayar tagihan rumah sakit yang melebihi dana yang ada di rekening. Tapi kalau semua sudah terjadi, bahkan kita juga tidak bisa menghindarinya ya Bu. Tapi Tuhan yang luar biasa, dan tidak ada perkara yang mustahil. Bahkan papahnya stroke loh. Dalam waktu 3 bulan bisa jalan, tangannya bergerak normal, bahkan sudah menyetir mobil. Tuhan kita dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Baik, kita akan melanjutkan firman Tuhan hari ini. Karena itu tetaplah percaya, tetaplah berserah, dan tetaplah mengucap syukur. Iya, kemarin firman Tuhan sudah sampai di Yeremia 22 ayat yang terakhir kemarin, ayat yang ke-19. Kita sudah melihat bagaimana Raja Yoyakim dihukum oleh Tuhan karena dia tidak mengikuti ya, dan tidak memiliki iman yang dimiliki oleh ayahnya, yaitu Yosia. Dan kemarin kita juga sudah belajar bagaimana Tuhan berkata, jangan membangun istanamu dengan kelaliman. Jangan membangun tahtamu dengan kelaliman. Kenapa? Karena lihat ayahmu ya. Dia bisa menikmati semua yang baik, makan minum itu juga, tetapi dia hidup dalam keadilan dan kebenaran. Ya, saudara, yang terpenting adalah kita hidup dalam keadilan dan kebenaran ya. Dan jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan kekayaan atau apapun yang hari-hari ini sedang kita lakukan, biar kita hanya bersandar kepada Tuhan. Hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kita. Yeremia 22 sekarang ayat yang 20 ya. Ayat yang ke-20. Nubuat melawan Raja Konya. Ya, ayat 20 berkata, naiklah ya ke gunung Libanon dan berteriaklah. Perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basan. Berteriaklah dari pegunungan Abarim, sebab semua kekasihmu sudah hancur. 21. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa. Tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu. Sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Saudara, sejak kecil Yoyakim itu memang sifatnya keras kepala. Masih tentang Raja Yoyakim. Ya, sejak kecil dia itu keras kepala dan keras hati. Tuhan sudah memperingatkan dia, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Keberhasilannya selalu mendapat prioritas yang lebih tinggi daripada hubungannya dengan Tuhan. Jika kita sampai merasa begitu nyaman sehingga tidak memiliki waktu lagi untuk Tuhan, ya berhenti dan bertanyalah mana yang lebih penting. Kenyamanan hidup ini atau hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara, seperti banyak orang hari-hari ini yang sering melupakan hubungan dengan Tuhan karena dia sibuk membangun yang lain. Dia sibuk membangun usahanya, dia sibuk membangun istananya, bahkan keberhasilannya itu menduduki prioritas yang tertinggi dibanding hubungannya dengan Tuhan. Ya, apa yang membuat manusia itu bisa berbahagia dalam hidup ini hanya satu, ketika engkau dekat dengan Tuhan. Bahkan kemarin kita sudah belajar untuk menikmati segala keberhasilanmu. Untuk bisa menikmati hasil usahamu, untuk bisa menikmati uang dan kekayaanmu, itu pun adalah anugerah Tuhan. Saudara tidak bisa ya dengan kekuatanmu merasa bahwa engkau akan berbahagia dengan semua yang saudara punya. Karena hari-hari ini pun banyak orang kaya yang gak bisa tidur.
Banyak orang kaya yang tidak bisa bersyukur, uang di tabungan masih banyak tapi hatinya sudah dikuasai oleh kecemasan, ketakutan dan kegelisahan. Ya, jangan menempatkan sesuatu di atas prioritas kita. Ya, akan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Biarlah yang menjadi prioritas di hidup kita yang terutama adalah menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Hidup dalam kebenarannya, hidup di dalam jalan-jalannya dan menjauhi setiap dosa-dosa kita sehingga kita tidak menyakiti hatinya. Apa yang lebih penting bagi saudara hari-hari ini? Ya, yang manusia butuhkan di dunia ini lebih dari segala-galanya ialah sebuah hubungan dekat dengan Tuhan. Yoyakim ini sejak dari kecil dia sudah punya hati yang keras, kepalanya keras, tidak mau tunduk dan mendengarkan firman Tuhan. Ada orang-orang itu yang memang hatinya keras, kepalanya keras, tidak mau ditegur firman. Mari kita membuka hati, sekeras apapun firman, ya, sekeras apapun teguran, jadilah pribadi yang mau terus belajar dan diubahkan. Mari sering-sering kita introspeksi diri secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, jika Engkau dapati ada sesuatu yang tidak berkenan di hidupku, tolong ubahkan aku Tuhan. Ya, sering-seringlah perkatakan begitu, karena kita perlu introspeksi diri setiap hari. Jangan sampai kita menjadi orang yang sudah keras kepala dan keras hati seperti Raja Yoyakim. Dia berbeda sekali dengan ayahnya. Ya, Tuhan berkata, aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, engkau masih baik. Aku telah mengingatkan firman. Ya, engkau keadaanmu masih baik. Ya, saudara, kalau hari ini keadaanmu masih baik-baik, tolong bertobat sungguh-sungguh. Jangan tunggu keadaanmu sudah tidak baik baru engkau mau mendengar. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, kata firman Tuhan. Tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Bagi Yoyakim, kesenangannya, hobinya, ya, kesuksesannya, ya, bahkan keberhasilannya itu jauh lebih penting daripada hubungannya dengan Tuhan. Mari hari-hari ini kita menempatkan hubungan kita dengan Tuhan itu di atas segala-galanya, saudara. Orang boleh memiliki kekayaan yang banyak, tapi maaf, untuk bisa menikmatinya itu anugerah Tuhan. Rugi kalau hari-hari ini kita jadi orang kaya tapi kita nggak bisa menikmati karena kita tidak mendapatkan anugerahnya. Hanya orang-orang yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan, yang mau terus mencari Tuhan, merekalah yang akan bisa mendapatkan anugerah untuk menikmati bahkan apa yang menjadi jeripaya mereka. Ayat yang berikutnya, ayat 22. Semua orang yang menggembalakan kamu akan dihalau angin ribut, dan para kekasihmu akan diangkut pertertawan. Pada waktu itu engkau akan menjadi malu dan bernoda dari sebab segala kejahatanmu. Ya, Tuhan mengingatkan kepada Yoyakim, ya, kalau dia tidak mau bertobat, ya, maka semua orang yang menggembalakan dia akan dihalau angin ribut. Bayangkan loh saudara, ya, ada orang-orang memang yang sudah tidak bisa kita gembalakan lagi. Saya pun kalau berhadapan dengan orang-orang yang keras tengkuk, saudara, orang-orang yang tidak mau bertobat, ya, saya nggak mau, saudara. Kenapa? Kita melayani orang yang mau bertobat. Orang nggak mau bertobat sudah tinggalin aja. Tuhan berkata, Yoyakim itu kalau dia tidak bertobat, bahkan orang yang mencoba menggembalakan dia akan dihalau Tuhan loh. Artinya apa? Nggak ada lagi yang bisa bimbing. Nggak ada lagi yang bisa tuntun dia ke jalan yang benar. Ayat yang ke-23. Hai engkau yang diam di gunung Libanon dan yang bersarang di pohon-pohon aras, betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau, kesakitan seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan.
Ya, sakit melahirkan tuh sakit banget saudara. Dan orang yang tidak mau bertobat akan mengalami hal yang seperti itu. Ayat 24, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahkan sekalipun kota bin Yoyakim, Konya bin Yoyakim, Raja Yehuda, di sini dikatakan, adalah sebagai cincin materai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Firman Tuhan berkata, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim, Raja Yehuda, adalah sebagai cincin materai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Sekalipun dia adalah anak perjanjian yang sudah dinubuatkan, namun karena ketaatan, janji Tuhan bisa batal atas hidup kita karena ketidaktaatan kita. Dia menjadi cincin materai loh. Tuhan bilang, aku yang akan mencabut engkau. Mengerikan saudara, ketika orang hidup tidak takut Tuhan. Tuhan sendiri yang mencabut dia, sekalipun dia sudah menjadi cincin materai, cincin perjanjian. Ya, keturunan Yosia yang takut akan Tuhan, tetapi Tuhan cabut karena ketidaktaatannya saudara. Cincin materai sangatlah berharga karena seorang raja menggunakannya untuk mengesahkan dokumen-dokumen yang penting. Dosa-dosa Yoyakin merusak nilai guna dirinya bagi Tuhan. Meskipun dia ibarat cincin materai Allah sendiri, yaitu perjanjian yang berharga, namun Tuhan yang akan membuangnya karena dosa-dosanya. Mari kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan untuk kita boleh mengalami semua yang baik. Jangan sampai Tuhan mencabut hidup kita dari segala janji-janjinya. Ayat 28, ayat 25 maaf. Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu. Ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti, ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, dan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Ketika Tuhan itu sudah murka atas seseorang, maka Tuhan menyerahkan dia ke tangan-tangan orang-orang yang dia takuti, orang-orang yang mencari nyawanya, diserahkan. Kita mau sembunyi sampai di mana kalau Tuhan yang menyerahkan sudah tidak ada gunanya saudara. Artinya apa? Orang yang tidak taat pada firman, dia lepas dari perlindungan Tuhan. Tidak ada lagi perlindungan sehingga tidak akan mengalami keluputan. Ayat 26. Aku akan melemparkan engkau serta ibumu yang melahirkan engkau ke negeri lain, yang bukan tempat kelahiranmu, di sanalah kamu akan mati. Ayat 27, tetapi ke negeri yang mereka rindukan untuk kembali ke situ, mereka tidak akan kembali. Orang itu kalau sudah hidup dalam murka Tuhan, semua yang dia cita-citakan tidak akan terkabul. Dia ingin pergi ke negeri ini, Tuhan kirim ke negeri sana, bahkan dia tidak akan pernah bisa menginjak negeri yang dia rindukan untuk didatangi. Tuhan melemparkan dia jauh-jauh. Adakah Konya, 28, adakah Konya ini suatu benda yang hina yang akan dipecahkan orang, atau suatu periuk yang tidak disukai orang? Mengapakah ia dicampakkan dan dilemparkan ke negeri yang tidak dikenalnya? Ayat 29, hai negeri-negeri, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab orang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di tahta Daud, ya, dan memerintah kembali di Yehuda. Mengerikan perjanjian materai Tuhan dicabut bahkan sampai kepada keturunannya. Ingat, kutuk orang tua bisa turun kepada anak. Kalau anaknya tidak bertobat, maka terjadi. Sedekia memerintah setelah Yoyakim, tetapi meninggal lebih dahulu daripada Yoyakim. Yoyakin adalah anak terakhir dari keturunan Daud yang duduk di tahta di Yehuda.
Dia memiliki 7 anak laki-laki, tetapi tidak seorang pun menjadi raja. Cucu Yoyakin, Serubabel, memerintah setelah pulang dari pembuangan. Dia hanya seorang bupati dan bukan raja. Apa yang difirmankan Tuhan itu terjadi. Tuhan bilang bahkan anak-anaknya tidak akan pernah berhasil dalam hidupnya, dan seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Perjanjian Tuhan dibatalkan akibat ketidaktaatan. Mari kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan agar rencana dan panggilan Tuhan terjadi atas hidup kita. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang dapat mengokohkan kasih setiamu, bahkan Engkau juga yang dapat mencabut. Namun selama Engkau mengingatkan, kasih setiamu itu tidak pernah berhenti, kan Engkau terus mengingatkan pertobatan. Dan ketika kami memilih untuk bertobat dan mengikuti kasih setiamu, maka perjanjianmu kekal atas kami dan keturunan kami. Ajar kami menghormati kesetiaanmu agar kami belajar hidup setia di hadapan Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala, tak pernah berakhir. Setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti. Kami berharap kepadamu Tuhan, Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu yang terus mengingatkan kami untuk bertobat. Perjanjianmu itu abadi bagi orang-orang yang mau hidup dalam jalan-jalanmu. Ajar kami untuk terus setia Tuhan, mengiring Engkau, taat pada perkataanmu. Dalam rumah tangga keluarga, suami istri terus saling menopang di dalam Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan anak-anak kami dalam tangan Tuhan. Masa depan mereka, jodoh mereka ada di tangan-Mu Bapa. Sehingga kami percaya ketika kami hidup dalam tangan-Mu Bapa, dalam jalan-jalan-Mu, tidak ada satupun sakit penyakit Tuhan. Bahkan kutuk menimpa hidup kami. Kalau hari-hari ini ada di antara keluarga kami yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, kami berdoa kesembuhan boleh terjadi, terutama kesembuhan secara jiwa. Agar tidak ada sungut-sungut, ampuni kalau sakit datang karena kelemahan kami dan dosa kami, ampuni. Kalau karena serangan kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan setiap yang sakit hari ini. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terus berkati orang tua keluarga kami yang sudah di usia senja, oma opa kami, para single parent, Tuhan memberkati mereka agar terus setia kepadamu. Berikan kesehatan dan damai sejahtera bagi setiap keluarga kami dan setiap orang yang mendengarkan Mesbah Doa malam ini dalam tekanan yang berat, sakit penyakit, hutang piutang, ikatan dosa, persinahan, percabulan, homoseksual, lesbian, ketakutan, kekhawatiran, depresi, bahkan kepahitan, kekecewaan, dendam, kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan sanggup melepaskan. Kami percaya Tuhan mencari orang yang mau, karena kemampuan itu adalah bagian Tuhan dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau lepaskan Tuhan.
Berkati siap mereka Tuhan yang merindukan punya keturunan. Engkau berikan keturunan ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh kemandulan kami tolak dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan memberkati setiap orang yang berkekurangan. Taruh iman kami hanya kepada Engkau, sehingga kami tidak mengandalkan manusia, tidak cari manusia, tapi kami cari Tuhan. Diberkatilah orang yang mencari Tuhan. Ada 1001 macam cara mujizat yang Tuhan bisa kerjakan. Bapak, Engkau terus juga memberkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni Indonesia. Berkati pulau-pulau. Apapun yang terjadi di atas bangsa ini, kami tahu Tuhan sedang bekerja menyatakan kemuliaan, mencurahkan hujan pertobatan agar kami semakin mendekat pada Tuhan. Tuhan lindungi setiap keluarga demi keluarga yang terus berdoa berserah, diluputkan dari gempa, dari bencana apapun. Tuhan lawat bangsa kami Tuhan supaya hujan pertobatan terjadi. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Hikmat, marifat, takut akan Tuhan dalam hidup mereka, bahkan perlindungan Tuhan sempurna. Berkati TNI, Polri dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Biarlah NKRI menjadi NKRI yang terus ada dalam satu kesatuan. Kami patahkan segala niat-niat jahat orang yang coba menghancurkan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu atas bangsa kami. Tuhan terus memberkati juga para tim medis, dokter, perawat yang berada di garis terdepan melawan COVID-19. Kami patahkan, hancurkan kuasa virus ini. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Kami terlalu percaya hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Kami berdoa meminta perlindungan Tuhan, damai sejahtera dan sukacita buat bangsa-bangsa juga yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tutup bungkusan kuat kuasa darah-Mu. Tuhan, anugerah-Mu melimpah dan tercurah Bapa bagi semua mereka yang terus setia berdoa. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan yang Kau butuhkan, bahkan Engkau menjadi berkat buat banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa membagikan channel ini, tekan tombol like, subscribe, dan shalom.